Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, mas saya Maya Saroh, mahasiswi jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN Pekalongan. Di sini saya menjelaskan sedikit tentang tafsir Kemenak. Lahirnya kajian Al-Quran dan penafsirannya di Indonesia ini sebagai pertanda bahwa terdapat respon yang baik dari masyarakat Indonesia terhadap Al-Quran. Meskipun tidak sesemarak yang dikaryakan oleh orang-orang Arab, akan tetapi walaupun demikian perlu disyukuri adanya ulama-ulama Indonesia yang telah mampu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran 30 juz lengkap, semisal Abdurrauf Asingkili dengan karyanya yaitu Tarjuman Al-Mustafid. Kemudian ada Hamka dengan karyanya Tafsir Al-Azhar, ada Tim Kemenak dengan karya Al-Quran dan tafsirnya, serta ada Muhammad Quraisy Shihab dengan karyanya yaitu Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Lubab. Nah, atas dasar rekomendasi lembaga pemerintah di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia, ini para ulama membentuk sebuah tim untuk melakukan penerjemahan dan penyelenggaraan penafsiran Al-Quran di bawah naungan Departemen Agama. Pertama kali ini dibentuk pada tahun 1972 yang diketuai oleh Profesor Sunarji SH. Nah, dalam 10 tahun pertama ini tafsir Al-Quran Kemenak ini telah dicetak selama 5 kali, yaitu pada tahun 1983 sampai dengan 1991. Kemudian naskah tafsir ini dicetak dengan menggunakan mushaf Utsmani yang telah distandarkan sesuai dengan SK Menteri Agama. Kemudian dilihat dari segi metode yang digunakan. Secara umum, tafsir Kemenak ini menggunakan metode tahlili, yaitu metode yang dalam menafsirkan Al-Quran ayat demi ayat secara analisis menurut mushaf, yaitu dimulai dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Walaupun di sisi lain juga tafsir ini menggunakan metode maudhu'i, sekalipun sifatnya sederhana, yaitu dengan memberikan tema-tema tertentu pada surat yang dibahas. Nah, di sisi lain Al-Quran Kemenak ini juga termasuk dalam tafsir yang memiliki nuansa sosial kemasyarakatan, di mana uraian tafsir ini merupakan respon atas keislaman masyarakat Indonesia. Sehingga tafsir yang dihidangkan ini bersifat hidai, yaitu bersifat memotivasi atau memberi pencerahan. Nah, terlihat dalam setiap uraian tafsir agar pembaca mendapatkan kemudahan mengambil pemahaman, disajikan uraian singkat yang terangkum dalam kesimpulan di tiap-tiap tema dan bahasan ayat. Kemudian dalam kelebihannya ini ada pertama, yaitu kehadiran tafsir Kemenak ini di waktu yang tepat telah mengisi kekosongan kajian tafsir masyarakat Indonesia, di mana pada saat itu masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim ini membutuhkan tafsir yang dapat dijadikan pegangan dalam menjalankan ibadah, sehingga kehadiran kitab tafsir Kemenak ini di tengah-tengah masyarakat memberikan manfaat yang luar biasa dan di saat ilmu pengetahuan yang terus berkembang. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu para pakar yang dipilih dalam penyusunan kitab tafsir Kemenak ini, mereka adalah orang-orang yang memiliki kualitas dan kapabilitas yang mumpuni dalam bidangnya. Sehingga karya tersebut cukup baik dijadikan referensi bagi mahasiswa ataupun bagi para kiai untuk bahan ceramahnya. Kemudian kelebihan yang ketiga yaitu yang paling menonjol adalah kesimpulannya, di mana kesimpulan ini selalu diberikan ketika selesai memaparkan ayat. Dengan adanya kesimpulan ini maka akan memudahkan pembaca untuk menangkap pesan dan pemaparan yang panjang. Kemudian di sini juga terdapat kekurangan menurut Quraisy Shihab. Yang pertama yaitu bahwa tafsir Kemenak ini tidak jelas sasarannya, ditujukan kepada siapa. Kitab tersebut sebenarnya itu untuk masyarakat awam, intelektual, atau masyarakat yang memiliki penghasilan yang tinggi. Kalau melihat bilangan jilidnya, terkesan bahwa ia ditujukan kepada masyarakat berpendidikan tinggi, dan itu pun bagi masyarakat yang memiliki penghasilan yang memadai. Jika untuk cendekiawan, maka seharusnya dipersingkat pembahasannya sehingga tidak terlalu bertele-tele dengan memaparkan banyak contoh dan riwayat. Jika diperuntukkan untuk masyarakat umum, tentu tidak mampu untuk membeli satu judul buku yang terdiri dari ribuan halaman dan juga tidak akan betah membaca sehingga sampai selesai. Untuk yang kedua yaitu kelemahannya,
terkait dalam memaparkan pendapat para ulamanya berkaitan dengan permasalahan masyarakat, perlu ditengahi agar tidak menimbulkan kesan bahwa hanya satu pendapat yang paling benar. Untuk kelemahan yang ketiga yaitu dalam kitab Tamsir Kemenak ini menukil cukup banyak riwayat, tetapi tidak jarang sekian riwayat memiliki pesan yang sama. Kemudian dalam memaparkan sebuah hadis ini juga kurang teliti memilih mana hadis yang sahih dan mana hadis yang tidak sahih. Akan tetapi di balik semua itu menurut saya ini menunjukkan bahwa tafsir Kemenak ini merupakan tafsir hasil dari upaya merealisasikan tafsir dalam bahasa Indonesia yang kaya akan ilmu pengetahuan sebagai estafet dari perkembangan tafsir yang sesuai dengan tempat dan zaman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.